Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Akmal Ramadan. Dan saya Dani Adiatma Satria Wijaya. Kami akan menjelaskan materi tentang bunga. Jadi silakan disimak ya videonya. Terima kasih. Gimana kabarnya? Oh Dan, kabarku baik. Oh iya, gimana? Kuliahnya lancar? Lancar, aman. Oh iya, aman. Terus sekarang ini aku lagi baca berita gitu, sering Oh, iya? nemuin kata suku bunga. Kamu tahu nggak apa itu sebenarnya suku bunga? Oh, kalau menurut itu ya, pengertian suku bunga itu seperti variabel yang diperhatikan dalam ekonomi karena pergerakannya itu dilaporkan setiap hari oleh media dan berita karena mempengaruhi secara langsung kehidupan kita sehari-hari dan juga memiliki konsekuensi penting bagi kesehatan perekonomian. Suku bunga itu juga mempengaruhi keputusan pribadi seperti apakah akan menabung atau berbelanja atau membeli rumah atau membeli obligasi atau menyimpan uang di rekening tabungan. Jadi suku bunga itu juga mempengaruhi keputusan ekonomi dari dunia usaha dan rumah tangga seperti apakah akan menggunakan uang untuk berinvestasi dalam peralatan baru untuk pabrik atau menabung uang dan bukan belanja. Oh, jadi gitu ya. Iya. Berarti suku bunga itu emang penting ya perannya bagi setiap perekonomian negara. Aku juga sering gitu lihat kalau suku bunga itu banyak mempengaruhi variabel lain seperti investasi dan inflasi. Oh iya, memang betul. Kalau memang suatu negara itu biasanya mengalami inflasi yang tinggi ya, pasti bank sentralnya itu akan menaikkan jumlah suku bunganya. Tujuannya itu karena apa? Ya karena biar orang-orang dapat menabung di bank dan alhasil uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Karena kan salah satu penyebab inflasi itu karena jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Nah, lalu jika dihubungkan dengan investasi, maka jika suku bunga rendah biasanya dapat lebih murah dalam meminjam uang dan dapat mendorong investasi karena biaya peminjaman yang lebih terjangkau. Tapi sampai sekarang aku masih bingung bagaimana ya caranya untuk mengukur suku bunga itu. Oh, nah jadi biasanya itu aku baca di buku itu cara mengukurnya berdasarkan konsep nilai sekarang. Konsep nilai sekarang adalah nilai yang berdasarkan pemahaman logis bahwa $1 yang diberikan 1 tahun dari sekarang nilainya lebih kecil dari $1 yang diberikan sekarang. Hal ini benar karena Anda bisa menyimpan $1 sekarang dalam sebuah rekening tabungan yang memberikan bunga dan dalam setahun uang itu sudah menjadi lebih dari $1. Jadi kalau lihat di instrumen utang paling sederhana, ada pinjaman ini, pemberi pinjaman memberikan kepada peminjam jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada pemberi pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Ditambah lagi jumlah uang sebagai bunga. Contoh, jika Anda memberi pinjaman kepada temanmu sebesar $100 untuk 1 tahun, maka kamu mewajibkan temanmu itu membayar kembali pajak $100 per tahun depan ditambah bunga. Katakanlah $10 itu pada kasus pinjaman sederhananya seperti ini. Bunga dibagi dengan jumlah pinjaman adalah ukuran paling umum dan masuk akal untuk tingkat bunga. Terus biasanya kan ada suku bunga nominal dan real. Nah itu maksudnya gimana ya? Oh, kalau itu ya suku bunga nominal dan real itu ya biasanya itu kalau tingkat suku bunga itu obligasi yang tingkat suku bunga adalah tingkat bunga obligasi atau pinjaman yang dinyatakan untuk menandakan harga moneter aktual yang dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman untuk menggunakan uang mereka. Jika suku bunga nominal pinjaman adalah 5%, peminjam dapat mengharapkan untuk membayar bunga sebesar $5 untuk setiap $100 yang dipinjamkan kepada mereka. Jadi suku bunga nominal itu mengacu pada suku bunga yang tidak disesuaikan dengan inflasi. Dengan kata lain itu ini adalah tingkat bunga yang dinyatakan atau dikutip atas suatu pinjaman atau investasi tanpa memperhitungkan dampak inflasi atau deflasi dari waktu ke waktu. Suku bunga nominal ini biasanya dinyatakan dalam basis tahunan seperti 5%, 7%, atau 10% dan mewakili persentase jumlah pinjaman atau pokok investasi yang harus dibayarkan sebagai bunga selama periode tertentu.
Nah, kalau tadi suku bunga real itu ya, suku bunga real itu dinamakan demikian karena tidak seperti suku bunga nominal. Jadi suku bunga real itu memperhitungkan inflasi agar investor dapat mengukur daya beli mereka yang lebih akurat setelah mereka menebus posisi mereka. Jika obligasi majemuk tahunan mencantumkan imbal hasil nominal 6% dan tingkat harga 4%, maka tingkat bunga real sebenarnya hanya 2%. Suku bunga real ini sangat penting untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, terutama dalam konteks investasi dan pinjaman. Ketika menilai peluang investasi atau mengevaluasi biaya pinjaman, penting untuk mempertimbangkan tingkat bunga real untuk memahami dampak ekonomi sebenarnya dan bagaimana inflasi dapat memengaruhi laba atas investasi atau biaya pinjaman yang sebenarnya. Tapi kalau menurutmu itu ada nggak sih sesuatu yang dapat merubah suku bunga keseimbangan? Jadi ya, setahuku terdapat 3 penyebab. Yang pertama itu ada efek pendapatan. Jadi efek pendapatan itu dalam pandangan Keynes ada 2 alasan mengapa pendapatan akan mempengaruhi pemerintahan. Yang pertama, ketika ekonomi berkembang dan pendapatan naik, kekayaan meningkat dan orang yang memegang uang sebagai penyimpan nilai. Lalu yang kedua itu ketika ekonomi berkembang dan pendapatan naik, orang lebih ingin sering berbelanja. Jadi sehingga mereka itu butuh banyak uang. Simpulannya itu pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan permintaan akan uang pada berbagai tingkat suku bunga. Lalu yang kedua itu ada tingkat harga. Jadi Keynes berpendapat bahwa orang tuh peduli akan jumlah uang yang mereka pegang secara real. Artinya beberapa jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli ketika harga naik itu jumlah nominalnya sama, dari uang itu turun nilainya karena tidak bisa membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Untuk mengembalikan nilai uang mereka secara real, sama seperti sebelumnya, orang ingin memegang lebih banyak uang secara nominal sehingga kenaikan harga menyebabkan permintaan akan uang pada berbagai tingkat suku bunga meningkat. Yang ketiga itu ada penawaran uang. Jadi ketika kita akan berasumsi bahwa penawaran yang dikendalikan penuh oleh bank sentral, yaitu The Fed di Amerika Serikat, sebenarnya itu proses menentukan penawarannya uangnya lebih rumit dari sekedar melibatkan uang, penabung dan peminjam. Jadi, nah kalau itu kamu tahu nggak apa ada berita yang booming itu yang nyangkut tentang suku bunga? Oh iya, ada. Jadi aku ingat itu pernah membaca berita tentang krisis moneter tahun 1998. Nah, krisis itu menyebabkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga hingga 70% sebagai respons terhadap ketidakstabilan ekonomi dan gejolak pasar keuangan. Penurunan nilai tukar rupiah, kekhawatiran akan risiko investasi, serta tekanan inflasi memaksa bank sentral untuk meningkatkan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju depresiasi mata uang. Jadi tingginya suku bunga itu bertujuan untuk menahan arus modal keluar, menjaga nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Oh, jadi Indonesia itu pernah ya menaikkan suku bunganya dengan jumlah yang sangat besar? Oh ya, pernah. Oh ya udah kalau begitu. Oh ya, jadi sudah paham ya? Iya sudah paham. Ya, jadi sekian diskusi dari kami tentang materi suku bunga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.